Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saputra Nasrun. Saya mahasiswa Universitas Khairul Alternatif Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Seperti di video-video sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu etnografi. Yang pertama, apa itu etnografi? Jadi, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan prinsip-prinsip etnografi dengan dunia online. Dikenalkan oleh Robert V. Kozinets pada tahun 1998, etnografi bertujuan untuk memahami budaya dan interaksi sosial dalam komunitas online. Teori-teori yang mendasari etnografi yang pertama, etnografi, yaitu yang pertama pendekatan antropologi untuk mempelajari budaya dan masyarakat. Yang kedua, memfokuskan pada observasi partisipan dan pengumpulan data mendalam. Yang ketiga, membangun pemahaman holistik tentang budaya dan makna di balik perilaku. Yang kedua, interaksionisme simbolik, yaitu yang pertama perspektif sosiologi yang menekankan pada makna dan interaksi sosial. Yang kedua, melihat individu sebagai agen aktif yang menafsirkan dan menegosiasikan makna dalam interaksi. Yang ketiga, memfokuskan pada bagaimana simbol dan bahasa digunakan untuk membangun makna. Yang ketiga, teori komunitas, yaitu yang pertama meneliti bagaimana komunitas terbentuk dan dipelihara dalam berbagai konteks. Yang kedua, memfokuskan pada rasa belonging atau identitas dan interaksi sosial. Yang ketiga, melihat komunitas sebagai tempat di mana individu berbagi nilai, norma, dan praktik. Selanjutnya, penerapan etnografi. Yang pertama, mempelajari budaya dan interaksi dalam komunitas online, yaitu yang pertama forum online, kedua media sosial, ketiga game online dan dunia virtual. Yang kedua, memahami perilaku konsumen online, yaitu memotivasi pembelian. Yang kedua, pengaruh media sosial, dan yang ketiga, tren dan preferensi. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran online. Yang pertama, kampanye media sosial, yang kedua, konten online, dan yang ketiga, umpan balik pelanggan. Selanjutnya, keunggulan etnografi yang pertama yaitu akses langsung ke data, yaitu peneliti dapat mengamati dan berpartisipasi langsung dalam komunitas online. Yang kedua, kemampuan untuk mengumpulkan data yang kaya seperti teks, gambar, video, dan interaksi. Selanjutnya yaitu tantangan etnografi. Yang pertama, masalah teks, yaitu beberapa komunitas online mungkin sulit diakses atau dipelajari. Yang kedua, volume data yang besar, yaitu analisis data etnografi dapat memakan waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. Yang ketiga, etika penelitian online, yaitu privasi dan anonimitas pengguna online harus dilindungi. Selanjutnya, etnografi adalah metode penelitian yang berharga untuk memahami budaya dan interaksi online dengan menggabungkan teori-teori dari etnografi, interaksionisme simbolik, dan teori komunitas. Etnografi memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dunia online. Yaitu yang selanjutnya, tujuan utama etnografi adalah memahami budaya dan interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas online. Dengan kata lain, etnografi berusaha untuk mengungkap bagaimana orang berperilaku, berinteraksi, dan membangun makna dalam ruang digital. Berikut ini adalah beberapa hal yang spesifik yang ingin dicapai etnografi. Yang pertama, mempelajari ciri khas budaya online, yaitu
norma, nilai, bahasa, dan praktik yang dianut oleh anggota komunitas online tersebut. Yang kedua, memahami bagaimana interaksi sosial terjadi online, yaitu cara orang berkomunikasi, berdebat, dan membangun hubungan dalam lingkungan online. Yang ketiga, itu mengungkap motivasi dan perilaku pengguna online, yaitu alasan orang menggunakan platform tertentu, bagaimana mereka membuat keputusan, dan apa yang mempengaruhi mereka. Yang keempat, menilai efektivitas strategi komunikasi dan pemasaran online, yaitu apakah pesan yang disampaikan dipahami dengan baik, apakah konten yang dibuat menarik bagi target audiens. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan interaksi online, etnografi juga dapat membantu peneliti, pebisnis, dan praktisi lainnya untuk yang pertama, mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna online. Yang kedua, mendesain strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjangkau target. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas online. Yang keempat, mempromosikan perilaku yang positif dan etis dalam dunia digital. Singkatnya, etnografi bertujuan untuk menjembatani jurang antara dunia nyata dan dunia online, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana manusia berperilaku dan berinteraksi di era digital ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data etnografi. Etnografi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data tentang budaya dan interaksi online. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, observasi partisipan. Yang pertama, peneliti terlibat langsung dalam komunitas online, mengamati dan berpartisipasi dalam interaksi dan aktivitas yang berlangsung. Yang kedua, observasi dapat dilakukan secara terbuka atau dengan identitas peneliti yang diketahui, atau secara diam-diam dengan identitas peneliti yang disembunyikan. Yang ketiga, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan interaksi online dari sudut pandang orang dalam. Yang kedua, wawancara online. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara dengan anggota komunitas online, baik secara individual maupun dalam kelompok. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti forum, chat, email, atau video call. Yang ketiga, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu. Yang ketiga, analisis teks dan konten. Yang pertama, peneliti menganalisis teks dan konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas online seperti posting forum, komentar, tweet, gambar, dan video. Yang kedua, analisis ini dapat membantu peneliti untuk memahami tema, pola, dan makna yang terkandung dalam interaksi online. Yang keempat, etnografi arsip. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data online yang sudah ada seperti arsip forum, blog, atau situs web. Kedua, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari sejarah dan perkembangan komunitas online serta untuk mendapatkan data yang mungkin tidak lagi tersedia secara online. Selanjutnya, contoh dari metode etnografi. Sebagai contoh, misalkan seorang peneliti ingin memahami bagaimana komunitas pecinta kucing berinteraksi dan berbagi pengetahuan di platform online seperti forum atau grup Facebook. Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan beberapa metode etnografi dengan cara yang pertama, melakukan observasi partisipatif, yaitu peneliti dapat menjadi anggota komunitas pecinta kucing online, aktif berinteraksi dengan anggota lain, mengamati percakapan, pertukaran informasi, dan dinamika grup. Yang kedua, mengumpulkan data.
Peneliti mencatat observasi, tanggapan, dan interaksi yang terjadi di platform tersebut. Data dapat berupa teks, gambar, atau video yang dijadikan oleh anggota komunitas. Yang ketiga, menganalisis data. Peneliti menganalisis konten yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola perilaku, tren, dan nilai-nilai yang dominan dalam komunitas tersebut. Keempat, menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana komunitas pecinta kucing berinteraksi secara online serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan budaya komunitas tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari metode etnografi. Itu kesimpulan dari metode etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mendalam, yaitu pemahaman mendalam, yaitu metode etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, nilai, norma, dan praktik-praktik dalam suatu konteks sosial atau komunitas. Yang kedua, keterlibatan aktif, yaitu peneliti terlibat secara aktif dalam situasi yang diteliti, memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih autentik dan menyeluruh tentang kehidupan sehari-hari orang-orang yang mereka amati. Yang ketiga, realisme dan konteks. Pendekatan ini menempatkan peneliti dalam konteks yang sesungguhnya, memungkinkan mereka untuk memahami fenomena dalam keadaan alamiah dan realistis. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu metode etnografi memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data dan analisis, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang terakhir, kelima, yaitu relevansi kontemporer, yaitu meskipun awalnya dikembangkan dalam bidang antropologi, metode etnografi telah diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, menunjukkan relevansinya dalam memahami dinamika sosial dan budaya kontemporer. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.